Ketiga Xiaoyan juga terus berjalan menuju kedalaman gua. Selain itu, 7 bayangan hitam yang bergegas menuju Xiaoyan sebelumnya, tiba-tiba beberapa dari mereka diledakkan oleh serangan api besar Xiaoyan, dan perlahan berubah menjadi asap biru dan menghilang ke udara. Bayangan hitam lainnya jelas sangat kuat, bahkan di bawah serangan api kuat Xiaoyan, mereka hanya terguncang. Setelah tabrakan singkat, bayangan gelap itu juga tampaknya menemukan bahwa Xiaoyan tidak mudah dipusingkan, dan kemudian berbalik dan berlari ke kedalaman gua. Xiaoyan melihat ketujuh bayangan yang melarikan diri dan merasa bahwa aura di dalamnya sepertinya diringkas oleh seseorang, dan aura di kedalaman gua semakin dekat dan dekat. Ketiganya perlahan datang ke kedalaman gua, dan menemukan bahwa kedalaman gua adalah ruang yang agak luas, dan ada patung berbentuk serigala di ruang yang menonjol. Mu Feng juga melangkah maju dengan berani, dan membelai patung berbentuk serigala. Hati-hati Xiaoyan juga mengerutkan kening, dan kemudian menarik tangan Giok Yueru. Karena dia berjanji pada Yueyu untuk menjaga Yueru, dia tentu saja tidak bisa mengingkari janjinya. Alam semesta adalah yin dan yang, gosipnya tidak terbatas, hantu itu hilang, sekarang. Mu Feng juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian cahaya biru di tubuhnya menyala. Saat suara Mu Feng jatuh, patung berbentuk serigala di depannya perlahan hancur. Kerikil yang awalnya menutupi tubuh patung berbentuk serigala itu jatuh dalam lingkaran, dan kemudian menampakkan wajah aslinya. Ini adalah serigala yang hidup. Aneh untuk mengatakan bahwa patung berbentuk serigala ini telah berubah menjadi serigala yang hidup, tetapi yang aneh adalah mata Liu Shenwuzu tidak memiliki warna, seolah-olah itu adalah boneka. Ketiganya semua saling memandang. Xiaoyan memutar mata hitamnya dan melihat tempat ini dengan hati-hati, karena dia merasakan aura lain dari sini, serigala di depannya sepertinya hanya boneka. Ini harus jauh di dalam gua, karena Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan untuk melanjutkan, dan kemudian api di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba rusuh, langsung berubah menjadi naga api, berguling liar, terbang di dalam gua. Satu demi satu gelombang panas, seperti api neraka, membakar semua yang ada di gua, dan angin di sekitarnya tiba-tiba meledak, jeritan yang tak terhitung jumlahnya, mendebarkan, sangat menakutkan. Karena bayangan yang menyerang Xiaoyan dan yang lainnya sebelum melarikan diri ke sini, dan tidak ada jalan keluar tambahan di sini, maka itu pasti masih ada di sini, jadi inilah pemandangan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan membawa satu tangan di punggungnya, melihat sekeliling dengan waspada dan berkata dengan lembut, "Saya pikir Anda belum muncul." Setelah berbicara, naga api yang mengendalikan bagian atas kepalanya melintas dan menyerbu ke arah hitam gelap di sebelah kiri. Dalam sekejap, lampu merah dan ki hitam yang menyerang Xiaoyan dan yang lainnya terjerat, membentuk tontonan langka. Naga api di udara, dengan mulut terbuka lebar dan cakarnya menari-nari liar, berjuang keras melawan awan hitam yang berkelap-kelip. Gelombang panas yang mengepul bertabrakan dengan udara yang suram dan dingin, membuat suara mendesis, yang luar biasa keras. Cahaya dingin melintas di mata Xiaoyan, dia tiba-tiba menarik kembali naga api, lampu merah segera menghilang, dan sekelilingnya jatuh ke dalam kegelapan. Di ruang gelap gulita, bayangan hitam menemukan bahwa naga api telah menghilang, dan juga bergerak sangat cepat, dan kemudian semua ini tidak bisa lepas dari persepsi Xiaoyan. Setelah berputar di atas kepala Xiaoyan, lampu merah berkedip itu menerangi segala sesuatu di dalam gua. Xiaoyan dan ketiganya melihat massa udara hitam di depannya, yang bersinar dengan cahaya centil. Mu Feng memberi Xiaoyan pesan. Hantu semacam ini jelas merupakan cara yang baik untuk dihadapi Mu Feng, jadi Mu Feng berkata sungguh-sungguh belum muncul, apakah Anda ingin memaksa saya untuk melakukannya? Tiba-tiba, di massa udara hitam, sebuah suara tua datang, "Anak manusia, jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah hutan mayat, bukan tempat di mana Anda manusia harus datang. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan kami karena minta maaf." Dalam suara suram, ada sedikit ancaman. Mu Feng memandang kelompok bayangan hitam dengan dingin dan mencibir, "Meskipun Anda semua dalam satu,
saya masih bisa memaksa Anda untuk mengungkapkan diri Anda yang sebenarnya. Pada saat itu, saya khawatir semuanya akan terlambat. Dari saat saya memasuki gua ini, aku punya itu karena banyak rangka manusia telah ditemukan, dan kamu juga telah membunuh banyak manusia, kan? Jadi hari ini kamu ditakdirkan untuk dimusnahkan. Hantu dan kita manusia telah menjadi musuh sejak zaman kuno. Alih-alih Anda membunuh banyak manusia, langkah kami dapat dianggap sebagai pembalasan orang mati. Suara itu berkata dengan muram. Meskipun Anda memiliki aura yang aneh, jangan sombong dan bodoh. Sebelumnya, banyak orang datang ke sini, penuh dengan ocehan, tetapi mereka semua mati di sini dan menjadi makanan lezat kami. Anda akan pasti tidak dapat pergi hidup-hidup hari ini, meskipun Anda memiliki beberapa aura aneh di tubuh Anda. Tidak mungkin bagi Anda untuk bertahan hidup. Setelah kata-kata itu selesai, 6 bayangan fisik tiba-tiba muncul di gas hitam, menyerang Mu Feng. Xiao Yan melihat bahwa mereka semua adalah serigala lapar, dengan bentuk yang berbeda, tetapi mereka terlihat sangat ganas. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar, dan dengan hati-hati memeriksa bagian atas kepala 6 serigala. Ada sedikit gas jahat pada mereka. Jelas, mereka tidak baik. Begitu 6 serigala lapar muncul, mereka menatap Mu Feng dengan cermat, seolah-olah itu adalah makanan lezat. Kemudian tubuh serigala yang lapar itu seperti angin, sangat cepat, cakar tajam dan gigi serigala, memancarkan cahaya dingin yang suram, dan bergegas menuju Mu Feng dari arah yang berbeda. Melihat situasi ini, Anda dapat melihat bahwa iblis serigala ini tahu cara menggabungkan serangan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan taktik. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Feng, mengetahui bahwa serigala ini bukan serigala liar biasa, jadi dia harus berhati-hati untuk tidak ceroboh. Xiao Yan dan Yueru bergerak sedikit untuk memberi ruang bagi Mu Feng untuk bertarung, keduanya menjauh dari Mu Feng beberapa kaki dan dengan lembut menghindari setan serigala ganas ini. Melihat ini, Mu Feng menunjukkan senyum sinis di matanya, menoleh dengan lembut, dan diam-diam menunggu serangan berikutnya dari monster serigala ini. Xiao Yan juga sangat tenang saat ini, sebulan adalah waktu yang lama, jadi tidak perlu khawatir tentang poinnya. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang berbeda dari masa udara hitam. Dan sejak saya datang ke sini, saya datang ke sini untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menangani hantu. Lagi pula, saya belum pernah berurusan dengan hantu, jadi saya dengan hati-hati melihat Mu Feng berurusan dengan serigala lapar ini, dan belajar bagaimana bereaksi dan menanggapinya, musuh omong-omong. Yueru juga sama dengan Xiao Yan, meskipun dia memiliki pengalaman sebelumnya, dia belum pernah bertemu hantu, jadi dia sedikit menggerakkan matanya dan menatap Mu Feng dengan hati-hati. Pada saat ini, Mu Feng menyingkirkan cahaya biru aneh di tubuhnya, dan kemudian cincin Na di jarinya berkedip ringan, dan pedang bingking muncul di tangannya. Putaran pertama serangan serigala lapar dengan cerdik dihindari oleh gerakan cepat Mu Feng, dan putaran kedua serangan diikuti. Kemudian menghadapi serangan serigala lapar, Mu Feng hanya memegang pedang panjang, dan kemudian tubuhnya bergerak, seolah-olah seekor domba memasuki mulut harimau dan menyelinap ke dalam pengepungan 6 serigala. Tepat ketika 6 serigala lapar terkejut, Mu Feng bergerak pedang panjang di tangan Feng dengan cahaya biru yang sedikit bersinar langsung menebas 6 pedang, menyerang 6 serigala lapar. Ilmu pedang yang digunakan Mu Feng sebenarnya mengumpulkan ki pertempuran di tubuhnya ke pedang, dan kemudian menebasnya sesuka hati, tapi dia tidak menggunakannya bersama dengan teknik khusus untuk berlatih ilmu pedang, jika tidak kekuatannya akan mencengangkan, tapi dengan pedang panjang di tangannya dan serangan semacam itu, membunuh 6 monster serigala ini juga dalam genggamannya. Pedang panjang di tangan Mu Feng bergetar dan menari, dan semangat juang yang kuat berkumpul di pedang, langsung membentuk sinar pedang di luar dirinya. Kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menebas dan menebas serigala yang lapar.